kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mata kuliah genetika yang diampu oleh Ibu Eka Sari. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Jovita Sasikirana. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Kemudian Baiklah, saya Suendi. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dan kesimpulan. Baiklah, nama saya Dimelza. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan. Nama saya Anissa Okti. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal tersebut. Bakteri Salmonella typhimurium merupakan bakteri gram negatif yang tidak berspora yang memiliki bentuk batang pendek yang lurus dan panjang 1 hingga 1,5 mikrometer. Bergerak dengan motil yang menggunakan Peritrichaeus flagella. Kemudian bakteri ini menyebabkan infeksi yang disebut dengan salmonellosis. Gejala infeksinya, penyakit tersebut ditandai dengan adanya demam akut, mual, dan nyeri perut serta dapat ditemukan pada darah dan organ tubuh. Sekarang ini banyak sekali perkembangan metode-metode untuk mengidentifikasi isolat bakteri. Salah satunya yaitu metode PCR atau polymerase chain reaction yang dikembangkan untuk mempercepat identifikasi bakteri sehingga dapat mempersingkat waktu dalam identifikasi bakteri tersebut. PCR ini memiliki prinsip pemeriksaan yaitu perbanyakan DNA target secara in vitro. Syarat dalam penggunaan PCR ini adalah memerlukan DNA yang murni. Selain itu, kelebihan yang dimiliki oleh metode PCR ini yaitu memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi sehingga pemeriksaan lebih akurat. Isolasi DNA merupakan proses pemisahan DNA dari komponen sel seperti protein, membran sel, dan komponen-komponen sel lainnya. Teknik isolasi DNA adalah gabungan dari beberapa metode fisika dan kimia. Tahapan isolasi ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu perusakan dinding sel atau proses lisis, pemisahan DNA dari komponen sel, dan pemurnian DNA. Isolasi DNA ini sangat penting sekali dilakukan karena dapat mempengaruhi kualitas suatu DNA. Metode yang dapat digunakan untuk menemukan jumlah dan kualitas DNA adalah spektrofotometri, elektroforesis, dan fluorometri. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu alat yang digunakan dalam penelitian adalah mikropipet atau vinipipet, biosepetika binet atau ESCO level 2, spektrofotometer UV vis atau Simadu UV vis 1280, inkubator atau MEMRT, sentrifugasi dingin atau Centurion, perangkat elektroforesis atau Cleaver, waterbath atau MEMRT, dan alat visualisasi DNA atau Cleaver. Bahan habis pakai yang digunakan dalam penelitian adalah bakteri murni Salmonella typhimurium ATCC 14028, kit ekstraksi DNA atau pooling genomic DNA kits, terdiri dari larutan buffer lysis sel, larutan buffer digestif, proteinase K, RNase A, media agar padat atau rapport Faciliadis atau RPV, media agar cair, Triticase soy broth atau TSP, media agar padat Silose lysis deoksilat atau XLD, NaCl fisiologis, media padat nutrien agar atau Na, larutan BaCl2 1%, larutan H2SO4 1%, larutan isopropanol, dan larutan etanol 96-100%, gel agarosa 1%, larutan buffer TAI. Metode pertama yaitu pembiakan dan uji biokimia bakteri Salmonella typhimurium. Pembiakan dimulai dengan rehidrasi bakteri murni Salmonella typhimurium ATCC 14028 dari loop.
dimasukkan ke dalam media cair TSB 5 ml dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 jam. Di pipet 0,1 ml suspensi bakteri dimasukkan ke dalam media cair RPV dan diinkubasi pada suhu 41,5 derajat Celcius selama 24 jam. Di pipet suspensi bakteri dari media RV ditanam pada media XLD, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Metode kedua yaitu pembuatan suspensi bakteri Salmonella typhimurium dan penentuan jumlah sel bakteri Salmonella typhimurium. Koloni yang terbentuk dari media Na dibuat suspensi NaCl 0,85%. Penentuan jumlah sel bakteri dibandingkan dengan standar McFarland dari campuran 1% BaCl2 dan 1% H2SO4. Suspensi diukur dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 650 nanometer. Metode ketiga yaitu isolasi DNA bakteri Salmonella typhimurium. Pembuatan sel lisat bakteri dari suspensi bakteri yang disentrifugasi dengan kecepatan 12.000 RPM. Ditambahkan buffer digestif dan proteinase K ke dalam lisat. Inkubasi di suhu 55 derajat Celcius selama 1 jam. Ditambahkan RNase A 20 makrolit ke dalam lisat. Divortek dan diinkubasi selama 2 menit pada suhu ruang. Ditambah buffer lisis dan etanol 96% masing-masing 200 mikrolit, divortek sampai homogen. Pengikatan DNA. Disiapkan spin kolom dalam tabung sampel. Sampel lisat dimasukkan ke dalam spin kolom dan disentrifugasi selama 1 menit dengan kecepatan 10.000 RPM. Pemilasan DNA. Ditambahkan 500 mikrolit buffer pemilas 1 yang sudah ditambahkan etanol ke dalam kolom. Disentrifugasi kecepatan 10.000 RPM selama 1 menit. Dibuang supernatan setelah disentrifugasi. Kemudian tambahkan 500 mikrolit buffer pemilas kedua ke dalam kolom. Kemudian disentrifugasi kembali dengan kecepatan 13.000 RPM selama 3 menit. Elusi DNA. Ditambahkan 50 mikrolit buffer elusi pada mikrosentrifus 1,5 ml yang sudah dimasukkan spin kolom. Inkubasi pada suhu kamar selama 1 menit, kemudian sentrifugasi 1 menit dengan kecepatan 12.000 RPM pada suhu kamar. Langkah terakhir atau langkah keempat yaitu penentuan kemunian DNA menggunakan spektrofotometer UV dan elektroforesis gel agarosa 1%. Penentuan kemunian DNA menggunakan spektrofotometer UV. DNA hasil isolasi diukur pada panjang gelombang 260 nanometer, sedangkan untuk protein diukur pada panjang gelombang 280 nanometer. Berdasarkan Sambrook dan Russell, batas kemurnian DNA dalam analisis molekuler adalah 1,8 sampai 2,0 yang diperoleh dari rasio absorban A260 atau A280. Untuk mengetahui apakah ada kontaminan dari RNA selanjutnya, DNA hasil isolasi dilakukan penentuan kualitas DNA dengan elektroforesis gel agarosa 1%. Saya akan menjelaskan hasil dari jurnal tersebut. Hasil pengukuran DNA menggunakan spektrofotometer diperoleh rasio A260 per A280 memenuhi kriteria yang berada pada rentang 1,8 sampai 2,0 tabel 1. Apabila nilai hasil rasio A260 per A280 menunjukkan kurang dari 1,8, maka DNA masih mengandung fenol dan pelarut sisa isolasi DNA. Apabila nilai rasio A260 per A280 lebih dari 2,0, maka isolat DNA yang dihasilkan masih mengandung kontaminan seperti protein
dan komponen lain dari sel, dan kemungkinan pada saat proses lisis sel tidak sempurna. Kriteria lain untuk melihat kualitas DNA dapat dilihat dari hasil elektroforesis gel agarosa 1% yang menunjukkan hasil isolasi DNA terdapat 1 pita DNA. Elektroferogram gel agarosa 1% dari isolat DNA menunjukkan hanya terdapat 1 pita dan tidak ada smear pita DNA, walaupun terlihat pita DNA memiliki ketebalan berbeda. Ketebalan pita menunjukkan perbedaan jumlah DNA hasil isolasi. Gambar 2. Kemungkinan DNA dipengaruhi oleh faktor teknis dalam melakukan isolasi DNA. Faktor teknis yang dapat mengaruhi hasil isolasi DNA adalah proses pengeringan dari etanol, karena etanol dapat menjadi salah satu kontaminan, suhu dan waktu inkubasi, serta jumlah sel bakteri sebelum isolasi DNA. Karena setiap metode isolasi memiliki batas maksimal pengikatan DNA yang berhubungan dengan jumlah sel bakteri, sehingga penting untuk menentukan jumlah sel bakteri terlebih dahulu sebelum isolasi dengan membandingkan absorban pada panjang gelombang 650 nm antara suspensi bakteri dan standar MC/LAN. Berdasarkan kemampuan kit isolasi DNA untuk bakteri Salmonella typhimurium atau bakteri gram negatif, jumlah sel untuk isolasi DNA adalah kurang dari 2 kali 10⁹ sel, sehingga apabila jumlah sel awal bakteri melebihi jumlah tersebut akan menyebabkan proses lisis menjadi tidak sempurna dan akan mempersulit proses elusi DNA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan pada jurnal yang berjudul Penentuan Kualitas Isolasi DNA Salmonella typhimurium dengan metode spektrofotometri dan elektroforesis. Pembahasan. Dalam penelitian dilakukan uji kualitatif dengan menggunakan media XLD. Suspensi bakteri ditumbuhkan pada media XLD sebagai media selektif dan diferensial. Hasil inkubasi media XLD setelah 24 jam terbentuk koloni dengan titik hitam dan warna media berubah menjadi warna merah muda, dapat dilihat pada gambar 1. Isolasi DNA merupakan tahap awal atau tahap pra-analitik yang harus dilakukan sebelum melakukan PCR. Tahap isolasi DNA berhubungan dengan kualitas dan kuantitas DNA serta berperan penting dalam keberhasilan PCR. Secara umum, tahap isolasi DNA terdiri dari 3 tahap, yaitu pembuatan sel lisan bakteri, pengikatan DNA bakteri, dan ilusi DNA. Tahap pembuatan sel lisan dengan menambahkan proteinase K dan RNase A. Proteinase K berfungsi untuk melisiskan sel atau jaringan, sedangkan RNase A berfungsi untuk mendegradasi keberadaan RNA dan meminimalkan kontaminan RNA dalam sampel. Setelah lisis sel, tahap selanjutnya adalah pengikatan DNA. DNA akan berikatan dengan silika pada kolom dalam kondisi yang sesuai. Tahap terakhir dari isolasi DNA adalah ilusi DNA. Ilusi DNA merupakan proses ekstraksi DNA dari fase padat sempit kolam dengan menambahkan buffer elusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal tersebut. Berdasarkan hasil penentuan kemurnian isolat DNA Salmonella typhimurium, metode spektrofotometri diperoleh bahwa isolat DNA murni, dan berdasarkan elektroferogram gel agarosa 1% hanya terdapat 1 pita DNA murni. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.